Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan hari ini, Jumat 11 November 2022, dan renungan didasarkan dari kitab Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan ketiga. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas setiap rahmat, berkat, kekuatan, dan cinta-Mu yang senantiasa hadir, melimpahi kami dengan pertolongan, kuasa, dan kemurahan, sehingga kami terus bisa menjalani kehidupan ini dengan syukur dan kuat. Kami percaya inilah cara kerja-Mu yang menyelamatkan kami. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin Tuhan semakin meneguhkan, menumbuhkan, dan memampukan kami untuk terus percaya bahwa mata air kehidupan milik keselamatan-Mu Tuhan terus mengalir dan berlimpah di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakan kami ya Tuhan Yesus milik kesempurnaan pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber rahmat, berkat, dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan ketiga. Demikian sabda Tuhan. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan Jumat 11 November 2022 adalah mata air keselamatan. Saya kemarin melihat tayangan di YouTube. Ada sumur di Perancis yang terus airnya bludak, berlimpah ruah. Apalagi kalau musim hujan. Air itu sudah digunakan ratusan tahun dan tidak pernah surut ataupun kering. Sampai kemudian ada yang menyelidiki dengan menyelam. Tapi kemudian tidak berhasil menemukan ujung pangkalnya, sumbernya dari mana. Air ini terus mengalir dan menjadi pusat kehidupan masyarakat di daerah itu. Dan inilah menjadi gambaran kehidupan kita bersama. Persis halnya dengan kehidupan kita yang senantiasa ada dan berjalan dalam realitas yang terus kita hidupi. Tentu banyak hal pergulatan-pergumulan yang kita jalani dan kemudian kita harus terima. Tapi pada sisi yang lain, sekalipun dalam berbagai tantangan pergulatan, bahkan dalam setiap keputusan yang kita hadapi, seringkali kita menemukan sesuatu yang berharga yang dari Tuhan. Saya hanya membayangkan begini, jika kemudian kita tidak punya Tuhan, atau kita tidak percaya dengan Tuhan, lalu bagaimana cara kita untuk kemudian menemukan kekuatan, menemukan pengharapan? Mungkin yang terjadi adalah kita hanya mengelola pikiran, perasaan saja untuk mengontrol semuanya. Tapi pertanyaannya, sejauh mana kita bisa kuat dengan mengelola dan mengendalikan atau mengontrol diri kita? Tentu ada batas tertentu di mana kita bisa menanggungnya. Berbeda dengan kemudian kita menjadi percaya kepada Tuhan. Percaya yang tidak hanya asal kemudian oke, bahwa di luar saya
Di luar batas pikiran, kekuatan, dan apa yang ada dalam diri saya, ada sesuatu yang lebih besar yang disebut Tuhan. Tentu bukan hanya soal pengakuan saja. Tetapi karena kita menemukan yang lebih dari kita, yang dari Tuhan itu. Yang kita pandang, yang kita terima, lebih dari segalanya, dan kita menggantungkan itu. Dan ketika menggantungkan itu, kita sudah menemukannya dalam seluruh kehidupan kita. Makalah itulah yang membuat menjadi kita percaya. Nah, kembali dari pernyataan yang tadi. Bukankah dalam setiap pergulatan tadi, kita selalu menemukan sesuatu yang berharga itu, yang kita sebut dari Tuhan. Dan itulah yang memampukan kita terus untuk memohon, berserah, dan menanggapi setiap kehidupan yang kita jalani. Persoalannya adalah, bagaimana supaya kita terus merasakan, menemukan, dan berjumpa dengan pusat dan seluruh pengharapan kita, yaitu kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Maka teks yang kita renungkan hari ini dalam Yesaya 12 mengajak kita kembali. Tuhanlah yang menjadi sumber, disebutkan di ayat yang ketiga, mata air keselamatan. Ini menarik. Mata air menunjukkan apa? Kesegaran, kehidupan, dan yang tidak pernah kering dan tidak pernah surut dalam kehidupan kita. Bahkan ditambahi dengan kata keselamatan. Artinya apa? Bahwa Yesaya mengajak bangsa Israel. Hanya satu-satunya yang penentu kehidupan adalah Tuhan. Maka inilah menjadi pesan pertama bagi kita bersama. Mau tidak mau, dalam identitas kita sebagai orang Kristen, kita harus menaruhkan pada mata air keselamatan itu. Tertuju kepada siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa kita harus percaya? Karena kita sudah membuktikan melalui pengalaman-pengalaman hidup kita bahwasanya Tuhan itu ada. Maka kiranya pengalaman itu yang terus harus kita hidupkan. Supaya air yang derojok tadi, dari mata air keselamatan yang dari Tuhan, benar menyegarkan, benar menghidupkan, benar membangkitkan kehidupan kita. Maka marilah tertuju dan terbuka atas setiap aliran sapaannya. Karena mata air yang Ia tunjukkan adalah keselamatan yang bekerja kepada kita kini dan sepanjang masa. Yang kedua, mari kita perhatikan ayat yang pertama. Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun Engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan Engkau menghibur aku. Mata air keselamatan yang dari Tuhan selalu bertindak, berinisiatif yang baik dalam kehidupan kita. Saya selalu mengatakan, kalau Tuhan tidak optimis, mana mungkin Tuhan datang di dalam dunia. Tuhan tentu kecewa dalam gambaran kita sebagai manusia. Pengkhianatan di Taman Eden yang dilakukan oleh Adam dan Hawa terus mewaris dalam kehidupan manusia, dalam kejahatan-kejahatan manusia. Sampai kemudian Tuhan yang tidak berjarak, tapi Tuhan yang optimis tadi hadir dalam kehidupan dunia. Untuk apa sih? Bahwa murkanya tidak kekal, tapi kasihnya yang kekal yang menyelamatkan itulah yang dihadirkan dan menjadi berkat untuk umat manusia. Maka inilah yang dipanggilan kita bersama dalam pesan yang kedua. Siapapun dan apapun kita, mari kita datang kepada Tuhan. Dengan identitas apapun, dalam keberdosaan apapun, datang dan raihlah Tuhan yang selalu berinisiatif. Karena keselamatannya itu berbicara. Karena keselamatannya itu menghidupkan. Dan keselamatannya memerdekakan dan membebaskan kita bersama. Ia yang memberi, maka Ia yang hadir. Menyelamatkan kita melalui kasih dan kuasa-Nya. Dan sebagai penutup, dalam tema mata air keselamatan, kita perhatikan ayat yang kedua. Sungguh Allah itu keselamatanku. Lalu kemudian, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kiranya kita tetap menjadi yakin dan percaya bahwa keselamatan yang dari Tuhan tidak lari daripada kita. Jika kita terus percaya
dan mau terbuka, menerima aliran dari mata air keselamatan yang dari Tuhan. Terbukalah, seperti di ayat yang ketiga, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan. Mari kita timba terus mata air keselamatan yang dari Tuhan, supaya kita senantiasa menemukan pengharapan, kekuatan yang dari Tuhan, yang menyelamatkan kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa mata air keselamatan yang dari Tuhan tidak akan pernah kering, justru terus berlimpah atas kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kasih, kemurahan, pertolongan, dan sukacita yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Khususnya kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami, bahwa Engkaulah mata air keselamatan untuk kami, yang mengalir deras dan berlimpah. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur. Nah, firman-Mu meneguhkan kami untuk setiap saat menimba air keselamatan yang dari-Mu, supaya kami menemukan kekuatan, dan terus senantiasa bersyukur ya Tuhan, akan keselamatan yang dari-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Dan kami percaya, mata air keselamatan yang dari-Mu terjadi pula di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Khususnya, Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Irna Purwanti, Bapak Ngatimin, Bapak Budian Dono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Prayitno Hadi, Anak Yaleva. Demikian juga atas kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Mur Jangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Maryatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Suwarsi Rahayu. Kami percaya Tuhan, cara kerja-Mu yang mulia menyelamatkan, menghidupkan, memberikan kekuatan, penghiburan, dan kesegaran atas hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga untuk seluruh keluarga yang mendampingi, diberikan ketabahan, kekuatan, kesabaran Tuhan dalam mendampingi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan memberkati. Demikian juga untuk seluruh pergulatan-pergumulan kami, Engkau memberkati kami masing-masing dan Engkau menolong kami Tuhan. Dalam seluruh apapun yang sedang kami tanggung Tuhan. Kami percaya berkat-Mu, kuasa-Mu hadir menyapa kami, termasuk juga dalam kehidupan rumah tangga kami, bersama dengan anak kami, dan juga Engkau memberkati kehidupan cucu-cucu kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Demikian juga Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kehidupan bergereja di GKJ Sari Mulyo. Rahmat, berkat, dan kasih setia-Mu terjadi atas kehidupan bergereja di GKJ Sari Mulyo. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong bangsa dan negara kami ini Tuhan. Ada keprihatinan soal kesehatan, di mana banyak terjadi penyakit atau hal yang dialami oleh anak-anak generasi muda Tuhan, anak kami, ketika mereka Tuhan mengalami gagal ginjal oleh karena obat-obatan yang tidak semestinya mereka minum. Biarlah Engkau Tuhan yang menyembuhkan dan merawat dan melawat setiap anak-anak kami Tuhan. Siapapun itu Tuhan, tolonglah mereka dan pulihkanlah mereka. Termasuk juga Tuhan, apa yang dilakukan pemerintah sudah sungguh baik ketika menutup setiap usaha atau perusahaan-perusahaan yang membuat obat-obatan yang tidak layak untuk dikonsumsi Tuhan. Biarlah keputusan tegas yang dilakukan oleh pemerintah terus diupayakan dengan baik dan didukung oleh kami semuanya. Demikian juga Tuhan untuk virus COVID-19 yang justru hari ini semakin meningkat. Tolonglah kami Tuhan pada kesadaran untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami. Kami percaya Engkau menyehatkan kami Tuhan. Demikian juga ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memberkati perdamaian dunia Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, supaya perang antara Rusia dan Ukraina segera berakhir. Kami percaya kasih dan rahmat-Mu terjadi.
Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.